Ada? Iya, ternyata belum ada saudara-saudara. Mau nanya Ustaz. Iya, ya. Silakan tafadhol. Mungkin ini agak di luar dari materi, cuma masih ada korelasinya sama apa ya perdagangan gitu loh Ustaz. Hmm, Boleh nggak hmm. Ustaz? Ya boleh, nanti Nah, kalau nggak keluar ya saya jawabnya keluar ya. ya, ini Ya, mau ya. tanya apa namanya bisnis atau investasi atau apa perdagangan Bitcoin itu dari sudut pandang Islam tuh bagaimana sih Ustaz? Maksudnya diperbolehkan apa? Prakteknya gimana? Yang jenengan pahami. Yang saya tahu itu kan kalau Bitcoin tuh biasanya orang sebut tuh mata uang virtual atau apa cryptocurrency Hmm, atau kripto. hmm, Nah itu ya perdagangannya ya benar-benar virtual. Jadi pakai aplikasi terus uh, ada algoritmanya sendiri. hmm, Maksudnya nggak uangnya itu yang nggak bentuk fisik yang kita kenal gitu loh Ustaz. hmm, Kayak 100 atau berapa. Jadi dia ada nilainya sendiri gitu. hmm, hmm. Mata uang dunia. Ya itu kalau dari sudut pandang Islam diperbolehkan nggak Ustaz kita investasi hal-hal seperti itu? Iya, Gitu Ustaz. kalau yang Bitcoin saya sendiri belum pernah ya, belum pernah. Nanti kita lihat ya, saya menyebutkan dulu ya, kita balik sedikit ke apa ke akad ya, supaya nanti kita mendapatkan hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh. Itu ya. Kalau mau lengkapnya lagi Bitcoin itu yang menjalankan siapa, Mas? Yang menjalankan bisa kita sendiri atau mungkin ada rekan kita yang maksudnya yang benar-benar paham tentang permainannya itu Nah, yang permainannya itu di menjalankan. situ boleh nggak dijelaskan sehingga saya bisa melihat ada unsur horor atau tidak di situ. Karena kalau ada unsur horor, ya dia tidak boleh. Jadi sistemnya yang aku ketahui sampai sekarang ini maksudnya ini kan belum secara garis besarnya aja saat yang Ya, saya ya, pahami itu. ya. Jadi kita harus mendepositkan sejumlah uang Hmm, ke jadi kita nanti diberikan akun, kita membuat akun, kemudian nanti kita deposit ke situ entah mau pakai akun bank rekening apa aja bisa. Nah, hmm, nanti kita tinggal jalankan, kita baca apa ya istilahnya itu apa sih? Kayak garis-garis apa ya namanya? Diagram lah. Kasarannya kayak diagram hmm, gitu. Nanti kita nebak kayak kira-kira ini kira-kira mata uangnya ini lagi turun-turunnya atau lagi naik-naiknya gitu. Kita nebak. Kita masang lah, kita masang semisal 500.000 atau mungkin 10.000 bisa. Nanti hmm, kita nebak kira-kira ini bakalan naik apa namanya diagramnya atau dia bakalan turun kayak gitu Ustaz. hmm, hmm. Oke. Eh, itu memang masih menjadi perdebatan ya di tingkatan para ulama, terutama kalau Bitcoin ini dari MUI sendiri juga memberikan banyak ulasan ya, banyak ulasan tentang Bitcoin. Secara prinsip sementara itu yang kita bisa jelaskan dari Bitcoin itu ya, itu ada pelarangan. Jadi kalau apa namanya, saya perlu menjawab itu butuh waktu sesungguhnya dalam perspektif hukum. Tapi informasi sementara kalau kita bisa lihat ya, MUI sendiri itu mengharamkan itu tentang Bitcoin sebagai investasi. Jadi mata uang digital ya, Mas Rizky ya, itu memang menjadi investasi yang terus naik memang trennya ya, termasuk apa kecenderungan sekarang apalagi era digital ini memang menjadi luar biasa. Secara prinsip kalau kita bisa lihat Bitcoin itu hukumnya awalnya adalah mubah sebagai alat tukar ya untuk menggunakan layanan ini. Namun Bitcoin itu sebagai investasi haram jika ini menjadi alat spekulasi.
Jadi dia itu menjadi spekulasinya. Nanti saya jelaskan tentang maisirnya di situ. Bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi untuk bisnis yang menghasilkan sebagaimana tadi yang sedikit jenengan jelaskan itu. Disinilah kenapa kemudian ketika Bitcoin ini bagian dari satu bentuk perkembangan ya digital di kita, ya itu maka perlu untuk kita ketahui di situ eh, teknologi digital ini alat ukur transaksinya tadi investasi yang di luar kontrol oleh bank sentral dan pemerintah ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Kalau nanti kita bahas misalnya tentang dunia perbankan itu ribet sekali dari mulai dewan syariahnya, dari mulai perkembangannya semuanya dikontrol. Jadi ada beberapa poin ya, walaupun nanti mungkin kalau dalam perkembangannya saya lebih detail mempelajari Bitcoin itu, yang dari pemaparan sedikit tadi ya masih di situ. Pertama itu, jadi ada unsur di situ di luar kontrol dari pemerintah, lalu uang digital tersebut masuk di dalam jaringan ya tadi jenengan jelaskan itu. Jaringan ini juga memiliki buku akuntansi yang luar biasa di situ nanti kalau terjelaskan kan menjadi lebih lama lagi. Poinnya adalah transaksi yang dilakukan itu seluruhnya adalah para pengguna Bitcoin, termasuk penyebaran Bitcoin itu ya sudah merupakan bagian dari apa digital mata mata uang digital ya. Lalu eh, saya yang belum tahu, kayaknya itu di luar kontrol pemerintah ya Mas, Bitcoin ini ya. Dan ada pembatasan kayaknya ya, ada pembatasan termasuk juga apa namanya keterkaitannya kalau kita bisa melihat Bitcoin sama dengan uang itu menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat. Ya, kalau kita bisa melihat misalnya dalam kaitannya ini, uang itu kan anak din wa kullu wasitan litabadul. Jadi uang itu segala sesuatu yang menjadi media pertukaran diterima secara umum dalam bentuk ya dan kondisi apapun itu bisa diterima. Maka di sini kita bisa melihat ya dari Dewan Syariahnya MUI transaksi jual beli mata uang itu sesungguhnya boleh. Tapi asal tadi tidak untuk spekulasi, lalu ada kebutuhan, lalu transaksi dilakukan sesuai dengan jenisnya, ya. Lalu kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi Bitcoin sebagai alat tukar, maka dia boleh. Tapi kalau kemudian di situ untuk spekulasi karena tadi yang saya jelaskan atau dari penjelasan MUI nanti lebih dalam bisa kita pelajari lagi, maka di situ tabedul itu perbandingan ya, kuantitasnya itu harus sama, takabutnya juga harus sama. Jadi uang ada Bitcoin yang bisa diserah terimakan. Maka uang itu kalau kembali ke masa lalu antara emas, perak, semuanya benda yang disepakati sebagai mata uang alat tukar, meskipun bahannya lalu berbeda. Nah, disinilah kenapa teman-teman sekalian kalau berangkat dari pertanyaan ini, kalau kemudian para komunitas kita muslim itu bisa melihat dasar ulama, maka mata uang itu tidak harus berbahan emas dan perak, tetapi ada nilai yang disepakati. Nah, Bitcoin sekali lagi, kalau kemudian sebagai alat bisnis tukar tadi itu sesungguhnya boleh, tapi yang tidak dibolehkan adalah tadi ada unsur spekulasinya yang tidak dibolehkan dan sampai saat ini masih di luar kontrol dari pemerintah. Nah, tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa begitu. Sehingga Bitcoin hukumnya adalah mubah jika alat tukar ya itu dibolehkan. Tapi kemudian sebagai investasi hukumnya adalah haram karena ada spekulasi bukan investasi, hanya sebagai alat permainan untung rugi ya untuk membuka bisnis yang menghasilkan. Mungkin sementara itu, oh Mas, siapa namanya? Mana tadi? Ya, Mas Aulia ya. Dan jenengan sudah ikut atau belum Mas Aulia?
di bisnis ini? Untuk ini belum sih, masih masih cuma apa ya, lihat-lihat terus coba-coba ya nyoba-nyoba lah Ustaz, belajar gitu. Cuma Apa? kan kekhawatirannya dari hukum Islam dilarang gitu loh Ustaz, jadinya Ya, masih ragu-ragu. ya, ini memang agak baru ya. Nah, kita lihat nih kembali ke basic awal nih. Ya, kalau kita bisa melihat di sini, ma'kud alaih, subject matters-nya ini barangnya itu dan harga. Ini harus sesuatu yang halal. Uangnya memang halal, tapi di sini ada di bagian apa clarity-nya ini, offer and acceptance-nya ini yang masih juga menjadi pertanyaan di kita. Yang jelas kalau kemudian kita bisa melihat pada sisi eh, gimana kita lihat. Oke. Nah, di sini ini ada maisirnya ini, Mas. Jadi permainan itu tadi ya, permainan yang seperti misalnya saya pernah itu mengeluarkan dolar itu menunggu dolarnya naik. Kalau itu kan bukan spekulasi dagang ya, tapi karena kita ingin nilai tukarnya aja pas tinggi begitu. Jadi pas dolarnya naik saya tukar waktu itu. Tapi saya bukan beli dolar, saat itu saya punya sekian ribu dolar yang saya keluarkan, saya tukar nunggu. Karena kecenderungannya bulan sekian itu pengalaman dari teman-teman ketika kita pulang dari luar negeri, jangan bulan ini, biasanya dolar akan naik di bulan ini, tahan aja begitu. Itu kan uang kita dan bukan itu pendapatan kita yang ke Indonesia lalu mau kita jual. Jadi tidak ada unsur maisir di sini. Nah, termasuk yang gharar, memakai akad yang tidak jelas. Nah, ketika kita mempelajari, saat sejak tadi itu tidak berani untuk mengatakan halal dan haram secara pasti karena kita harus paham betul dunia apa tadi Bitcoin ya di dalamnya. Tapi kalau ada unsur yang di sini ini itu jelas tidak dibolehkan. Jadi ada maisirnya, ada permainannya, ada horornya, memakai akad yang tidak jelas. Apalagi kalau kemudian ada ribawinya, ya, ada usaha yang batil di situ. Batilnya apa ya? Dipakai untuk yang maksiat kah atau apa diskotik gitu. Kalau Mas Aulia mau investasi ya saran saya nggak usah investasi di dunia diskotik misalnya kayak begitu karena di dunia diskotik itu pasti pasti itu ada di situ unsur minuman kerasnya, ada unsur maksiat zinanya. Misalnya Mas Abid punya 100 juta ya investasi kos-kosan malam. Ada nggak kos-kosan malam itu? Ya anu diskotik lah kira-kira itu. Kalau saya mendingan cari yang aman gitu. Hmm. Ustaz, kalau yang PNS itu kan dananya macam-macam. Loh, kalau itu beda karena bekerja. Kalau ini jelas kita investasi dipakai pada lahan yang sangat jelas. Waktu saya di Australia saya nggak mau kerja dulu di anggur karena anggurnya itu disetor ke pabrik untuk minuman keras, ya minuman keras. Karena juga saya masih ada pilihan kerja yang lain hingga tidak memilih itu. Nah, lalu ada enggak di situ permainan harga dengan cara menyimpun? Nanti kita lihat ya sekalian mumpung ditanyakan oleh Mas Risi. Ini yang disebut dengan maisir. Perpindahan harta barang tadi kalau misalnya pada konteks Bitcoin ya tanpa melalui jalur akad yang digariskan syariah. Namun perpindahan itu melalui permainan, taruhan uang, ya kalau yang sangat jelas itu ya kayak pacuan kuda, pertandingan sepak bola. Mas Abid sama Mas Aulia itu misalnya nanti malam ya taruhan pemain bola gitu ya, entah Barcelona ya lawan mana begitu. Nah ini taruhan, walaupun nanti yang menang misalnya Mas Aulia dapat ditraktir bakso oleh Mas Abid atau Mas Abid kalah, Mas Abid akan traktir Mas Aulia, itu enggak boleh. Sekalipun itu taruhan bakso. Walaupun kecil. Maka lebih baik ya
Mas Aulia kalau menang nanti traktir Mas Abid gitu. Tapi kalau kalah ya sudah nggak usah ditraktir gitu, itu malah Mas boleh. Atau Mas Aulia sama Mas Abid ya sama-sama taruh sama-sama kemudian memilih jagonya. Nanti malam kalau Barcelona menang, saya yang akan beliin bakso. Nah itu boleh tuh Mas Aulia. Tapi kalau kemudian yang menang itu selain Barcelona, maka saya akan beliin bakso Mas Abid. Itu saya pihak ketiga di dalam pertaruhan itu boleh. Karena ada pihak yang ketiga. Yang tidak boleh adalah saling taruh menaruh. Mas Abid kalah, traktir Mas Aulia. Mas Aulia kalah, traktir Mas Abid. Itu tidak boleh. Nah, itu. Jadi itu pada prinsipnya. Kenapa ini maisir tidak boleh? Karena permainan ini cara untuk mendapatkan keuntungannya bukan dengan cara yang baik. Pasti ada yang kecewa. Waduh, nah ini malah itu. Belum lagi kalau miso-miso gitu. Ya, pacuan kuda, trek motor dan lain sebagainya gitu. Lalu menghilangkan keridoan, menimbulkan kebencian dan dendam. Kurang ajar, ganti titenono. Besok saya menang gitu. Trek-trekan itu ya, taruhan. Ini termasuk kalau di kampung saya di Pati Selatan itu tempat saya lahir kan di Pati Selatan, walaupun saya besar di utara ya di Kajen dan sekarang di Semarang itu lagi pemilihan kepala desa tuh habis-habisan itu Mbak Enian. Kalau jenengan mungkin nggak tahu daerah dari jasa berapa itu. Kalau itu Pati Selatan itu bisa 1 miliar itu kepala desa habis untuk jadi lurah 1 M. Jadi bukan persoalan hanya dapat bengkoknya, tapi dapat prestisnya itu kepala desa. Jangan bandingkan coba itu kalau kabupaten bupati berapa miliar ya, kalau gubernur terus berapa miliar, apalagi presiden, walah makanya udah triliunan itu ya. Oke, itu maisir. Lalu bagaimana dengan goror ini, sesuatu yang tidak jelas, tidak dijamin dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional. Jadi menangkut barang price ataupun waktu pembayaran penyerahan barang ya itu enggak boleh karena di situ masih belum jelas. Kaitannya dengan Bitcoin tadi sekali lagi Mas Aulia itu ya harus dilihat itu ya kepastiannya, jaminannya kayak apa. Kalau yang saya sebutkan seperti tadi kan jelas mudoroba itu. Mudoroba itu kaitannya dengan persoalan ini kan saya punya 100 juta ya dijalankan oleh Mas Abid sama Mbak Eni 50-50 nanti bagi hasil keuntungan itu sangat jelas setelah 2 tahun uangnya balik gitu ya itu sangat jelas atau musyarakah lah pakai yang musyarakah nanti sedikit lagi saya singgung misalnya murabahah. Nah, murabahah yang dikembangkan di dunia perbankan itu ya seringkali bank mengambil keuntungan. Nah itu boleh. Mas Olia daripada beli leasing, Mas Abi daripada beli di leasing motor misalnya harga 20 juta begitu ya motor, lalu di leasing nanti bisa sampai 25 juta. Tapi kalau jenengan pinjam ke bank, banknya lalu akan ambil untung 2,5 juta yang akan jenengan cicil selama 2 atau 3 tahun. Apa bedanya leasing dengan perbankan di situ? Kalau leasing itu nanti bisa menarik begitu cicilannya dengan ini. Apakah bank juga tidak? Kalau perbankan syariah yang kemudian dia menerapkan akad yang jelas, dia tidak akan narik kecuali barang itu dibantu dijualkan untuk menutupi hutang yang belum dibayar. Itu prinsipnya kira-kira di situ. Ustadz, jangan apa pernah? Ya pernah juga. Pernah juga saya itu ya sebenarnya kan karena membantu ya ini sebagai contoh nggak apa-apa ini karena di record ya saya membantu salah satu family begitu karena bantu ternyata mobil itu belum lunas dari leasing. Nah, saya tidak tahu ternyata leasingnya itu sudah nagih ke family saya dan tidak dibayar dan saya tidak tahu leasingnya datang ke saya ngambil mobil itu itu kan parah. Nah itu sejarah yang kurang baik saya kira tapi hanya 1 minggu begitu lalu langsung diambil dari leasing ditutup dan akhirnya ya sudah sekalian nggak usah berhubungan lagi dengan leasing ditutup dan leasing sekali lagi ya teman-teman
debt collector itu tidak boleh ngambil barang kita itu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Mas Aulia, Mbak Siti Khairotun yang ngambil motor, lalu diambil oleh debt collector, itu melanggar hukum. Karena itu barang sudah milik jenengan. Debt collector itu tidak boleh ngambil barang. Maka kaitannya ketika itu adalah jenengan sebagai orang yang mengambil piutang, ya berkaitan dengan pihak yang leasing yang awal itu mestinya ke situ. Jadi bukan debt collectornya, apalagi preman-preman. Kalau sekarang ini ada preman ngambil, nah itu bisa dilaporkan ke polisi karena mengambil haknya jenengan yang sudah melakukan kontrak ya dengan pihak leasingnya. Itu ya. Nah, kita lihat lagi nih ya, mumpung ya sekalian. Tadi kaitannya dengan maisir ya. Good. Apa itu riba? Yang kemarin sudah sangat jelas ya. Riba pertukaran barang yang ribawi, kadarnya berbeda, itu pasti jelas. Tidak bolehnya. Akad pinjam meminjam di mana pemilik dana memberi syarat kepada peminjam membayar lebih, yang kemarin kita sudah lakukan itu, ada unsur pemerasan dan ketidakadilan. Ini juga tidak boleh. Nah, di Bitcoin sekali lagi Mas Aulia saya belum tahu, tapi kayaknya sih kalau ribanya masih agak aman ya dari riba itu. Mungkin spekulasinya tadi. Apakah termasuk yang batil? Jual beli yang batil itu mendapatkan keuntungan, ya penghasilan, namun barang yang diperdagangkan, proyek yang dikerjakan, jenis dan kegiatannya bertentangan dengan prinsip syariah. Kemitraan, memproduksi, ya ini yang eh, tidak dibenarkan. Di situ ada kasino di Ustadz, kita di Semarang, saya masih melihat ada beberapa tempat kasino itu di Semarang, terutama pinggir jalan yang malam itu. Nah, kalau jenengan mau pasang Mas Abid nanti ngomong sama saya tak kasih tahu tempatnya. Ya, tapi kalau tempat prostitusi ya saya sudah nggak terlalu tahu. Dulu agak tahu, sekarang sudah berpindah katanya. Tapi kalau ada yang tahu ya tolong nggak usah dikasih tahu saya. Ya. Jadi transaksi ini melengkapi semua rukun dan syaratnya, tidak sah secara hukum dan agama karena batil ya. Karena batil. Sehingga eh, ya kita harus pahami itu. Nah, ada lagi di situ persoalan pura-pura. Pura-pura yang kayak apa tuh? Ya, jadi najas ini sering dipakai, terutama saat kita membeli motor atau mobil di tempat-tempat yang yang di display gitu. Um, Sapi mungkin juga sapi, kadang Mbak ini itu di pasar sapi di Padi sana itu. Ya, misalnya sekelompok orang sepakat bertindak pura-pura menawarkan barang gitu untuk menjebak yang lain gitu. Penawaran tinggi, Mas ini sapinya berapa? Saya 15 juta ya, terus pura-pura ada datang. Gimana kalau saya 16 sudah bisa dikasih enggak? Padahal itu temannya. Nah, supaya pembeli lain itu berani 17 juta. Masnya ini ada 16 kok berani kok. Nah, itu. Jadi kepura-puraan ini tidak boleh. Dan itu larangan Rasulullah. Jangan sampai bertindak berpura-pura menawar yang dimaksudkan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ya. Nah, termasuk ikroh, paksaan. Nah, itu tidak boleh. Dipaksa ya untuk membeli sesuatu itu tidak boleh. Termasuk menimbun. Seperti kemarin kita contohkan masker ya. Kalau sekarang masker sudah lebih mudah. Ada beberapa toko yang menawarkan secara online itu masker 30. Tapi kalau Anda join jadi follower jadi 24. Itu ada diskon 6.000 kalau jadi follower. Ternyata saya ikutin setelah jadi follower di
tawarin tok iklan-iklan. Ya udah enggak ada apa-apa, iklannya juga baik, positif begitu. Ya resiko ya. Makanya apalagi seperti saya ini juga di YouTube itu kan banyak nomor ininya. Ya banyak untungnya juga teman-teman yang ada di belahan mana gitu ya, di luar Jawa itu juga banyak yang nanya karena kemudian ada nomor WA di situ untuk konsultasi ya. Sehingga ya niatan kita memang di situ. Mudah-mudahan terjauhkan dari fitnah. Karena pernah juga dihack ya. 2 bulan yang lalu nomor saya dihack sama hacker itu. Ya sudahlah. Tapi alhamdulillah terselamatkan 2 jam itu disandra oleh hacker. Baik, sementara itu ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup perkuliahan kita. Sudah jam 2:40. Ada lagi Mas Abid dan lainnya? Tadi mudrobahnya, ya, Jin mau tanya ya, mengenai tidak ya. apa namanya, nabung itu kan, nabung emas melalui pegadaian itu hukum menurut pandangan Ustadz bagaimana? Prosesnya gimana yang Ya, jenengan pahami? Yang nabung kok di penggadaian? itu jadi kan di pegadaian itu ada program nabung emas itu Tat. Nah itu minimal Rp5.000. Iya, Tuh iya. jadi ntar kayak dapat buku rekening Mm-mm. rekening itu, terus kemudian nanti bisa diemaskan kalau udah berapa gram gitu Tat. Iya, iya. Secara awangan saya bisa mengatakan boleh. Karena satu prosesnya itu menabung, yang kedua pengalihannya ke emas. Jadi transaksinya relatif dengan nilai tukarnya itu stabil. Lalu yang ketiga unsurnya adalah penggadaian, itu di bawah naungan pemerintah. Apalagi kalau kemudian mau lebih aman lagi ambil di bank syariah, gade penggadaian syariah gitu. Jadi akadnya lalu diubah pada akad-akad yang berbasis syariah. 3 poin itu saya berani mengatakan insya Allah boleh. Jadi unsurnya adalah pakai emas, lalu unsurnya adalah menabung, ada keuntungan dari jenengan, nanti terserah. Jadi jenengan seakan memberikan bantuan modal kepada penggadaian, nanti penggadaian akan ada nasabah yang lain yang akan mengambil dan itu bagi hasil yang diberikan kepada jenengan. Itu sharingnya di situ. Dan yang lagi menjadi concern saya saat ini adalah sukuk dari dana wakaf. Dan kemana-mana ini hari saya lagi gencar memotivasi untuk yang wakaf tunai. Kemarin juga di Demak begitu dan dihadiri oleh se-Jawa Tengah. Kemarin juga ini untuk wakaf rumah sakit ya. Wakaf uang itu tidak berdiri sendiri, katanya yang ditanyakan oleh Mas Abid, karena begitu misalnya ya satu komunitas kita ini saya ibaratkan ya, Mbak Astina itu dari Probolinggo, Mbak Mutmainah itu dari Jepara, Mas Olia itu misalnya dari Kendal ya, lalu Mbak Latifah itu dari Pekalongan, Mbak ini lalu dari Rembang, semuanya dari perwakilan kabupaten ini itu berwakaf 10 miliar, maka terkumpul di saya menjadi 100 miliar wakaf tunai, itu lalu dikelola oleh perbankan syariah BSM. Apakah itu BSI ataukah kemudian perbankan syariah yang lain, dan lalu kita dapat bagi hasil dengan berbagai akad yang mudoribnya itu pemilik modalnya adalah kita dalam berupa wakaf tunai, dan lalu perbankan yang akan memberikan kepada para peminjam atau bentuk kerjasama yang lain, dan itu secara transaksi sangat boleh sekali. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas Abid, maka itu baik ya, dan kalau bisa misalnya ke Mas Batangan ya, tidak hanya Mas Aulia sama Mas Abid aja yang Mas Batangan ya. Dan tabung itu bagus sekali. Termasuk di dalam akad ini misalnya Mbak Mutmainah, Mbak ini dan lainnya itu nanti menikah, minta aja kalau memang dibolehkan ya. Maaf sebentar, ini ada telepon siapa ini? Boleh ya saya angkat sebentar. Halo. Salam. Dewan boleh lagi ngajar. Nanti nggih, paling 15 menit mulai monggo telepon. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, senyumnya Mas Abid nih, Kang Martin. Tadi nyampe mana ya? Mbak Mutmainah. Jadi nanti kalau misalnya jenengan calonnya siapa enggak tahu saya apa Mas Aulia atau Mas Abid misalnya ya tahu mau nikah nanti maharnya apa Dek itu. Ya minta aja emas itu. Maharnya apa? Ya jenengan Mas. Enggak maksudnya minta aja maharnya emas supaya nanti jualnya itu gampang gitu. Apakah mahar boleh dijual? Boleh, enggak ada masalah karena emas itu stabil dia. Ya, stabil dan relatif lebih aman. Itu ya Mas Abid. Ya, silahkan ada yang lain. Oke, saya sapa yang tak terlihat. Mas Rifki mana ini Mas Rifki? Fajri Soleh. Hadir Ustadz. Oke, good. Mas Muhammad. Muhammad siapa S ini? Oke, Mbak Ainun. Ya, oke ya. Siap. Mbak Siti Khairatun tadi sudah. Mas Bismi. Ustadz izin bertanya Ustadz. Oh ya, silakan Mas Khairul ya, panggilannya Mas Khairul. Ya, Iya Pak. oke. Begini Ustadz, kan kalau di desa itu kan cenderung terkenal yang namanya garap sawah gitu loh Pak. Saya maksud Oke. saya kan. Ya, ya. Menggarap sawah itu bagaimana Pak hukumnya itu? Ya, Kan kadang kan orang yang punya sawah banyak gitu, nggak apa, dia itu nggak bisa membeli bibit atau kurang biaya buat bibit, lalu sawah tersebut di digadekan ke orang, nanti hasilnya dibagikan berdua gitu Ustadz. Gimana itu punya? Jenengan tinggal di mana, Mas Khairul Ma'arif? Di Pati Ustadz. Oh, Pati ya. Pati mana tuh? Ya. Pati Juwana Pucak Wangi. Pucak Wanginya apa Juwana? Pucak Wanginya Ustadz. Oke, Pucak Wangi ya, dekat dengan Winong. Oke, saya dulu ijazah aliyah saya dapat 2 itu. Salah satunya dari Pucak Wangi. Karena saya aliyahnya di pesantren di Matolil Falah, lalu alhamdulillah bisa ikut persamaan di Matoli Uja ya kalau tidak salah ya Pucak Wangi itu, sehingga saya bisa kuliah di Jogja. Angkatan-angkatan saya tidak ada yang bisa kuliah di pesantren dan alhamdulillah barokahnya ini saya bisa S1 di Jogja, melanjutkan S2 di Gajah Mada dan sampai S3 dan alhamdulillah bisa mengajar dengan teman-teman. Kemarin saya ketemu juga dengan teman-teman yang di Sarang. Ya rata-rata ya kalau mondok pulang ke kampung gitu aja dan membangun bisnis. Bisa mengajar di dunia formal karena formalitas ijazah diperlukan. Nah, ini ya Mas Khairul, kalau di Pocawangi, Pati, Kudus, Demak ya, Purwodadi dan sekitar itu relatif hampir sama ya polanya. Garap sawah itu boleh, boleh ya dengan nanti kita bisa lihat apakah itu nanti masuknya pengairan kah atau kemudian bagi hasilnya. Secara umum itu lebih kepada dia mengelola lahan. Dengan mengelola lahan, 1 bau atau 2 bau nanti dari hasilnya. Dan itu kan fleksibel ya. Termasuk ibu saya saat ini karena sudah senja ya usianya sudah 60 tahun, sudah pensiun ya dari Rias, manten dan juga dagang konveksi begitu, tapi beliau punya warisan dari orang tua sawah dan 2 entah 3 tempat. Kita sarankan ya digarap orang lain gitu. Dan garapannya lebih mudah lagi ini Mas Ma'arif tadi. Biasanya yang garap itu dari mulai tanam ya matun sama macam-macamnya nanti dipanen. Panennya itu kalau tidak ditebas nanti lalu dia dibagi gabah gitu. Dapat misalnya 100 karung, nanti ibu dapat misalnya gitu ya 50 karung, 50 karungnya sana. Biasanya lebih besar yang ngelola karena modalnya lebih banyak sekarang ini. Apakah yang pengelola tadi itu dapat 60 karung, ibu hanya dapat 40 karung. Tapi itu pun kan jauh lebih menguntungkan. Yang paling enak adalah nanti ditebas. Lalu laku misalnya 40 juta. Nah 40 juta nanti ibu saya dapat berapa tadi 15 begitu, yang mengelola dapat 35 gitu. Karena ada macam-macam kan
dikompres dan lain sebagainya. Itu gimana, boleh? Boleh. Kalau kasus yang bukan kasus, kondisi muamalah yang terjadi di dana wakaf atau tanah wakaf Demak, yang asli Demak siapa tuh? Ada nggak? Mas Rifki asli mana? Yang Demak mana? Nanti jangan-jangan nggak tahu tentang Demak kan? Mbak Harunisa, Mbak Eka, Mbak Dwiki, Bayu. ini Mas Muhammad SA ya. Mbak Eka, ya oke. Yang Demak mana? Ada ya? Oke. Saya ingin nanya sih sebenarnya. Paham Demaknya enggak itu? Mbak Ainun Royani. Mbak Ainun kemana nih? Mbak Ainun. Kayaknya udah aman mau akhir kuliah nggak ditanya. Ternyata enggak ada Mbak Ainun ya. Salam ya Mbak Ainun ya. Sama adiknya ya. Mas Dwiki Aditama. Hmm. Saya kalau seminar berani ninggalin Zoom. Tapi kalau kuliah saya nggak berani. Apalagi saya ini Ustadz Broni itu ya. Saya bukakan Zoom itu nggak bisa saya tinggalkan karena mesti biasanya 5 menit 10 menit itu Pak Zen, Pak Zen. Terus harus pasang headsetnya dan lainnya itu jika saya nggak bisa tinggalkan. Kalau seminar saya masih bisa sambil nyapu di halaman ya, megang ikan atau main sama anak itu di halaman. Jadi sewaktu-waktu saya pakai ini pakai soundnya ini. Saya alat-alatnya di sini semua itu ya. Nah itu keras, tapi kalau kuliah saya apalagi dulu dengan pihak Kairo itu nggak berani apa-apa kecuali yang mantengin dari awal sampai akhir. Nah termasuk ini kuliah gitu. Jadi saya khusnudzon sesungguhnya dengan Mbak Ainun Royani ya, sama Mas Dwiki Tama ya, Mbak Eka, Mbak Khairunisa ya. Kalau dipanggil ini halo assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali nggak ngangkat ini. Saya jadi bertanya ini kemana orangnya gitu ya. Oke, nggak usah dijawab. Kita kembali pada esensi ya perkuliahan tadi. Yang Demak ya, pertanyaan tadi dari Mas Abid, maaf dari Mas Ma'arif tadi. Demak itu punya tanah wakaf 350 hektar, Mas. Itu tanah peninggalan dari Raden Patah yang lalu dikelolakan, diwakafkan sesungguhnya maukuf alaihnya adalah Masjid Agung Demak. Nah, perkembangan sekarang lalu dikelola oleh BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, di bawah naungan Departemen Agama. Pertanyaannya adalah 350 hektar itu rupa tanah luas, produktif, dan tidak dikelola oleh BKM sebagai nadir. BKM itu hanya mengelola saat lelang tanah sawah. Nah, saat lelang mereka kemudian membuka layanan itu sekian hektar dari kelurahan Dempel, dari kelurahan macam-macam itu. Ya, biasanya ada spekulan-spekulan juga nanti. Ya, mereka juga tahu misalnya Pak Lurahnya di kelurahan yang ada di daerah Dempel itu misalnya mengambil 50 hektar. Nah, beliau lalu melelang lagi pada orang itu ada juga, ya udah tak lelangin ya, kamu yang garap ini garap itu, ada spekulan-spekulan yang seperti itu. Tapi secara transaksi tanah itu lalu dilelang digarap. Nanti saya garap itu misalnya tadi ya 350, saya ngambil 10 hektar ya dalam waktu 2 tahun. Berapa itu? 50 juta. Nah, saya bayar tuh kepada BKM dengan sistem lelang tadi, saya sewa. Itu persewaan sawah. Nah, kalau tadi garap itu kan tidak sewa, tapi langsung dikelola oleh orangnya dan kemudian dibagi hasil. Itu tidak ada masalah itu, Mas. Ya. Itu ya. Nah, baik, ini sudah jam 2.54. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa tutup ya perkuliahan kita. Insya Allah nanti disambung lain kesempatan. Dan hal-hal yang seperti tadi, Mas Olia dan lainnya, nanti kita sambil jalan ya, perkuliahan masih jalan nih ya. Nanti tentang berbagai model transaksi, silakan nanti teman-teman tanyakan, itu menjadi ilmu baru bagi kita sehingga nanti bisa lebih safe ya, tapi juga kemudian kita bisa melakukan inovasi dan juga akselerasi di dalam perdagangan. Dan saya senang teman-teman mulai lebih giat untuk berdagang. Kenapa Singapura negeri kecil sekarang ini disegani dan ekonominya naik
dengan bagus karena mereka mengembangkan dan mentalitasnya adalah para pedagang, entrepreneur. Dan saya kemudian selalu memotivasi saya juga teman-teman, ayo pada dagang dengan model yang beragam. Gitu. Ustadz, apa ya dagang? Alhamdulillah saya dagang dengan berbagai ragam. Dari mulai jual abab sampai kemudian jual-jual yang lain ya. Ini mau jual online. Ya jasa itu. Bisnisnya apa Ustadz? Saya bisnisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudnya pelatihan, workshop dan lain-lainnya ya, termasuk saya ingin agak beralih ke dagang yang berupa barang ya. Ya Mas Abid itu ada beberapa tawaran. Kayaknya yang agak menggiurkan itu jual beli mobil dan tanah. Saya kan lumayan kalau maklarin itu banyak relasi ya. Sama ada yang ngomong misalnya ya, Ustadz jualin dong tanah saya. Itu lumayan nanti bisa dapat fee-nya, itu keren. Ya, misalnya Mas Aulia, Ustadz kita ada motor nih, ini saya jualin dah. Nanti fee-nya terserah, apakah fee-nya 2,5% kah, atau kemudian dari sekian laba, nanti gampang itu bisa diatur ya. Pokoknya teman-teman sekalian, kita waktu kuliah ya, tapi kalau waktu di lapangan kita sebagai pembisnis ya pembisnis itu. Keren kan? Asik. Baik, terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah memudahkan segala niatan baik kita. Dan saya yakin karena niatan dari teman-teman nanti berdagang juga untuk perjuangan yang lebih bagus, mudah-mudahan keuntungan itu pun akan lebih menyelamatkan ya anak-anak yatim ya yang kurang mampu, pendidikan mereka, bahkan maaf misalnya para janda-janda tua dan muda yang harus juga dibantu karena sudah mengalami berbagai ujian hidup ya. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Inal liqa ya, insyaallah masalah next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.